Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 9 yang beranggota 1 Intan Oktaviasari NPM 5021031, 2 Zuratul Khairiyah NPM 5021042, 3 Lianingsi NPM 5021046 akan mempresentasikan tentang perkembangan masa kanak-kanak akhir dengan dosen pengampu Bapak Chandra Sabadi Magister Pendidikan Konseling. 1. Pengertian perkembangan masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir sering disebut sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Masa kanak-kanak akhir berlangsung antara usia 6 tahun sampai usia di mana individu menjadi matang secara seksual. Matang secara seksual yang dimaksud adalah ketika individu mengalami masa pubertas. 2. Kegiatan dan tingkah laku bermain masa kanak-kanak akhir. Dibanding dengan masa sebelumnya, anak pada masa kanak-kanak akhir sudah masuk sekolah, sehingga mau tidak mau akan mengurangi waktu bermain daripada masa sebelumnya. Kegiatan bermain yang dilakukan secara berkelompok memberikan peluang dan pelajaran kepada anak-anak untuk berinteraksi sesama teman. Bermain yang sifatnya menjelajah ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi, baik di kota maupun di desa. Permainan konstruktif yaitu membangun atau membentuk sesuatu, permainan olahraga seperti basket, sepak bola, voli, dan lain-lain. 3. Perkembangan fisik dan psikomotorik masa kanak-kanak akhir. A. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja yang pertumbuhannya begitu cepat. B. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. C. Peran kesehatan dan gizi sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. D. Jaringan lemak, perkembangan lebih cepat daripada jaringan otot. Perkembangan psikomotorik adalah salah satu yang harus diperhatikan dari si anak. Kemampuan psikomotorik dikenal juga sebagai kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide, pemikiran, dan perasaan. 4. Perkembangan sosial masa kanak-kanak akhir. A. Sosialisasi dengan anggota keluarga. Ketika seseorang memasuki usia akhir masa anak-anak, maka biasanya para orang tua mulai memberikan waktunya yang lebih sedikit. Pada umumnya, anak-anak pada masa akhir lebih diarahkan dalam mengerjakan tugas-tugas sederhana secara sendiri. B. Sosialisasi di sekolah. Akhir masa anak-anak sering disebut sebagai usia berkelompok, karena pada masa ini ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatkan keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota kelompok di sekolahnya. C. Sosialisasi dengan teman sebaya. Selama masa pertengahan dan akhir, biasanya anak lebih banyak meluangkan waktunya dalam berinteraksi dengan teman sebaya. 5. Perkembangan moral masa kanak-kanak akhir. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perkembangan moral terlihat dari perilaku moralnya di masyarakat yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai dan norma di masyarakat. Perkembangan moral termasuk nilai-nilai agama merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk sikap dan kepribadian anak. 6. Sifat-sifat khas masa-masa kelas rendah di SD. Masa-masa kelas rendah di SD memiliki sifat-sifat khas sebagai berikut. 1. Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah. 2. Adanya kecenderungan memuji diri sendiri. 3. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Hal itu dirasanya menguntungkan untuk meremehkan anak lain. 7. Sifat-sifat khas masa kelas tinggi di SD. 1. Perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. 2. Rasa ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. 3. Timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus. 4. Menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal atau mata pelajaran khusus. 5. Sampai kira-kira umur 11,0, anak membutuhkan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. 6. Pada masa ini, anak memandang nilai angka rapot sebagai ukuran yang tepat sebaik-baiknya mengenai prestasi sekolahnya. 8. Masa pueral. Pada periode ini terdapat kematangan jasmania ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandalan, kurang sopan, dan lain-lain. 9. Masa negatif. Masa negatif kanak-kanak akhir, kalau anak mulai membandingkan diri dengan teman-teman seusianya, ia sering mendapatkan kecanggungan dan kekakuan menghalangi dirinya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh teman-temannya.
Akibatnya, anak mulai memandang diri kurang dari teman-temannya. Sebayanya, anak-anak yang sederhana relatif kurang memperdulikan penampilannya sehingga menimbulkan komentar yang kurang menyenangkan dari teman-teman lainnya.